Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik ya, di tengah situasi yang seperti ini. Teman-teman, siapa yang ikut mendengarkan renungan minggu lalu? Kalau masih ingat, di minggu yang lalu Pendeta Yoas mengajarkan, juga mengajak kita untuk berefleksi tentang kisah di mana Petrus menyatakan siapa Yesus baginya. Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati itu Petrus gambarkan dengan sebuah istilah. Ada yang masih ingat? Kalau lupa kita buka lagi Alkitab kita, Matius 16, bacaan minggu lalu 13 sampai 20, bacaan minggu ini 21 sampai 28. Masih ingat? Ya, Petrus menyatakan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa respon Yesus ketika Petrus mengatakan seperti itu? Kita lihat Matius 16 ayat 17. Maka kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku yang di sorga." Waduh, kalau saya jadi Petrus ya, pasti Petrus senang banget tuh. Ketika dia bilang, Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang apa? Betul, berbahagialah, karena bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapakku di sorga. Waduh, Petrus pasti senang banget. Dia bangga dengan jawabannya mungkin ya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Apakah ia memahami istilah yang ia sebutkan tadi? Itu yang akan menjadi bahan permenungan kita. Tapi sebelum kita baca bagian ayat kita, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber Kebijaksanaan, hari ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Sebagian dari bacaan kitab Injil menurut Yohanes yang mengisahkan bagaimana Yesus menyatakan bahwa ia akan menderita bahkan dibunuh. Bantu kami ya Allah untuk menemukan kehendak-Mu melalui pembacaan juga permenungan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon tuntunan dan kekuatan Roh Kudus. Amin. Kita buka Alkitab kita teman-teman. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan apa? Dan menanggung banyak penderitaan. Dari siapa? Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini para pemuka agama pada saat itu. Lalu apa? Lalu ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, yang menarik respon Petrus. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus menarik Yesus, lalu menegur Yesus. Kok beraninya? Karena dia kan sebelumnya nih, dia bangga sekali mungkin ya, ketika Yesus bilang, benar, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga yang menyatakannya kepadamu. Petrus pede dong. Jawaban gue benar nih. Bukan manusia lagi, tapi dari Bapa. Dengan pemikiran itu, dengan pemikiran bahwa Mesias, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka ketika Yesus bilang bahwa dia akan menderita dan akan dibunuh, Petrus respon dong. Ditarik Yesus, ditegur. Apa kata Petrus? Dia bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nggak mungkin dong Tuhan, engkau akan disiksa, engkau akan dibunuh.
Engkau kan Mesias. Aku sudah menyatakan itu kepadamu bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan engkau mengkonfirmasi bahwa pemikiranku itu betul. Dan bahkan bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku, tapi Allah yang menyatakan itu kepadaku, Bapamu di surga yang menyatakan itu kepadaku. Berarti benar dong engkau Mesias. Kalau engkau Mesias, engkau nggak mungkin disiksa dan mati dibunuh. Lalu apa kata Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Waduh, Yesus lihat apa yang Yesus katakan. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Setelah sebelumnya Yesus bilang, Petrus, bahagia ya kamu ya, karena itu Bapakulah yang menyatakan itu kepadamu, bukan manusia. Lalu di kisah ini, hal itu dibalik oleh Yesus. Yesus bilang, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Betul bahwa Yesus adalah Mesias, Petrus betul menyatakan itu, dan dikonfirmasi kebenarannya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Mesias dalam konsep pemikiran Petrus berbeda dengan Mesias dalam konsep pemikiran Allah. Dalam pikiran Petrus, Mesias itu akan membebaskan bangsa ini, duduk dalam tahta pemerintahan, menyatakan sesuatu dan ribuan orang mengikuti. Tapi dalam pengertian Yesus, dalam kehendak Bapa, Mesias yang dipahami adalah Ia yang hadir di tengah dunia, membebaskan umat manusia bukan saja dari penjajahan pemerintahan dalam satu periode saja, tapi membebaskan manusia dari dosa. Manusia yang hidupnya sangat-sangat legalis, apa-apa diukur dengan hukum Taurat. Mereka punya 613 hukum yang kalau kita baca satu-satu kadang kok unik-unik begitu ya. Tapi mereka pakai itu untuk sebagai ukuran mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mereka menjadi legalis dan menghakimi orang lain dengan hal itu. Maka Allah itu turun, Allah yang sejati itu datang ke dunia menjadi manusia yang sejati, membebaskan orang-orang dari belenggu pemikiran hal itu setidaknya. Bahwa bukan hukum Taurat yang utama. Itu penting tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah cintamu kepada Allah dan cintamu kepada manusia. Dan karena itulah, karena cinta yang besar itulah, Yesus rela mati dibunuh dan bangkit kembali. Itulah konsep Mesias yang Allah pikirkan. Berbeda dengan konsep Mesias yang Petrus pikirkan. Maka definisi relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah, mungkin benar. Tetapi apakah yang kita pikirkan tentang definisi itu sejalan dengan pemikiran Allah atau tidak, itu hal yang lain lagi. Kita menganggap Yesus sebagai sahabat, tidak ada yang salah. Tetapi apakah konsep sahabat yang kita pahami dengan konsep sahabat yang Allah pikirkan adalah sahabat yang sama? Itu lain persoalan. Ketika kita menganggap bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah sebagai gembala, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi apa gembala yang kau pikirkan dengan gembala yang Allah pikirkan mungkin berbeda. Dan itu terbukti dari kisah ini. Petrus mikirnya nih ya, bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus konfirmasi benar Mesias. Tetapi Mesias yang engkau pikirkan, itu bukan Mesias yang Allah pikirkan. Penting punya definisi relasi dengan dan terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi di sisi lain, sadarilah
bahwa kita perlu terus mengkonfirmasi apakah apa yang kita pikirkan itu sejalan atau enggak dengan apa yang Tuhan pikirkan. Itu yang pertama. Lalu kita lihat lagi, kita lanjutkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Di bagian ini, Yesus menegaskan kembali bahwa ada konsekuensi loh dari mengikut aku. Ada harga yang harus dibayar. Nah, persoalannya adalah apakah Petrus siap dengan harga yang harus dibayar itu? Ternyata tidak. Kenapa dia bisa nggak siap? Karena dia aja tidak punya konsep yang sama dengan yang Allah pikirkan. Bayangannya saya mau mengikuti Yesus. Yesus adalah Mesias yang akan membawa bangsa ini bebas dari penjajahan. Maka saya mau mengikuti dia. Tapi ketika ternyata konsepnya berbeda dan konsekuensinya tidak sesuai yang dia pikirkan, maka apa yang dia lakukan? Dia nggak siap. Itu kenapa di pasal-pasal selanjutnya kita sama-sama tahu Petrus menyangkal Yesus. Kita sama-sama tahu ketika Yesus dihadapkan di mahkamah agama, lalu orang banyak berkumpul, orang banyak yang antara betul-betul benci sama Yesus, dipanas-panasin supaya benci sama Yesus, atau orang-orang yang bingung siapa sih Yesus. Mereka semua ngumpul, lalu Petrus ada di situ di tengah-tengah mereka. Lalu ada orang tanya, seorang hamba perempuan nanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi Petrus bilang apa? Hah? Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti, kata Petrus. Ditanya lagi sama orang kedua. Orang ini nih bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Apa Petrus bilang? Aku tidak kenal orang itu. Lalu ditanya lagi. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka Petrus bilang lagi, aku tidak kenal orang itu. Petrus nggak siap dengan konsekuensinya. Kenapa dia nggak siap? Karena dia juga punya konsep yang berbeda dengan apa yang Allah pikirkan. Maka teman-teman, kita mungkin punya definisi kita tentang relasi kita dengan Allah. Dia adalah sahabat, dia adalah guru mungkin, dia adalah gembala saya. Tapi pastikan ketika kita mencoba untuk mendefinisikan relasi kita dengan Allah, apa yang kita pikirkan itu sejalan dengan apa yang Allah pikirkan. Loh, gimana caranya, Kak? Caranya hanya satu. Bergaullah secara intim dengan Allah. Sadarilah bahwa kita berada di dalam pelukannya. Dan dia memeluk kita dengan hangat, dengan erat. Relasi intim itu akan membantu kita, menyadarkan kita. Siapa sih dia buat kita? Dan siapa Yesus buat kita itu? Diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi yang besar. Dan pastikan kita sanggup untuk menanggungnya. Coba pertanyakan lagi siapa Yesus buat kita. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita, apakah ketika kita menghadapi persoalan dialah orang pertama atau sosok pihak pertama yang kita hampiri
untuk menceritakan segala gelisah kita? Ketika kita menganggap Yesus adalah gembala yang menuntun kita, apakah ketika kita diperhadapkan pada pilihan yang membingungkan, siapa pihak yang kita tanya pertama kali? Yesuskah? Jika tidak, mungkin kita perlu mempertanyakan kembali definisi kita tentang relasi kita dengan Dia. Dan setiap definisi relasi itu menanggung konsekuensi yang perlu kita tanggung, perlu kita jalani. Ketika engkau menganggap seseorang di kelasmu sebagai sahabatmu, maka ada konsekuensi dari hal itu. Apa konsekuensinya? Ketika dia menghadapi persoalan, siapkah engkau berjalan bersama dia menghadapi persoalan itu? Ketika orang lain menjelekkan dia di belakangnya, siapkah engkau membela dan meluruskan pandangan itu? Karena dia adalah sahabatmu. Jika tidak, mungkin pertanyakan lagi definisimu, relasimu dengan dia. Karena seorang sahabat tidak akan meninggalkan sahabatnya. Persis dengan definisi relasimu dengan Yesus. Setiap definisi itu menanggung konsekuensi yang harus kita tanggung. Maka berjalanlah bersama-sama dengan Dia, hiduplah dan bergaullah dengan intim dengannya, definisikan siapa Dia untukmu secara personal. Pastikan apa yang kau pikirkan itu sejalan dengan apa yang Allah pikirkan. Walaupun tidak akan pernah 100%. Dan persiapkanlah dirimu untuk menanggung setiap konsekuensi dari mengikut Dia. Dari berelasi dengan Dia. Mungkin kau akan kehilangan banyak hal ketika berelasi dengan Dia. Tapi percayalah engkau tidak akan pernah kehilangan Dia. Karena bukan engkau yang memegang Dia, tetapi Dia yang memegang engkau. Bukan kita yang memegang Dia, tetapi Dia yang memegang kita. Maka jangan takut dengan setiap konsekuensi dari mengikut Dia. Jangan takut, karena kita nggak akan pernah kehilangan Dia, walaupun kita kehilangan segala yang kita punya. Karena memiliki Dia, itu cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa mengikut Tuhan membutuhkan konsekuensi yang besar. Memiliki relasi dengan Tuhan mungkin mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang besar. Tapi Tuhan, kami ingin punya relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan saja relasi yang orang lain katakan, tetapi relasi yang mampu kami definisikan sendiri. Hasil dari pergaulan intim kami dengan Engkau. Maka bantulah dan kuatkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menanggung setiap konsekuensi yang mungkin akan mengikuti. Jangan biarkan kami seperti Petrus, yang dengan gagah berani mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ternyata apa yang dalam pikiran kami itu tidak sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Dan itu membuat Petrus pun tidak sanggup menanggung konsekuensi yang mengikutinya. Dan dia pun menyangkal Yesus. Tapi Tuhan ajarkan kami untuk selalu kuat. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan dan siap menanggung setiap konsekuensi yang mengikutinya. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon kekuatan. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.